Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zamzim Azain, salah satu mahasiswa PJJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang pada kali ini alhamdulillah bertepatan dengan semester 3. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang maqasidus syariah sebagai ujian ulangan akhir semester dari mata kuliah usul fikih. Langsung saja, bahwa maqasidus syariah, maqasid itu adalah jamak daripada lafadz maksudun, yang artinya adalah tujuan. Sedangkan syariah itu adalah peraturan atau hukum yang ada di dalam agama Islam. Jadi maqasidus syariah nanti kita akan membahas tentang tujuan daripada hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Dalam maqasidus syariah ini nanti kita akan membahas beberapa pembahasan, di antaranya adalah maqasidus syariah itu sendiri, yang kedua adalah tokoh penggagas, yang ketiga adalah contoh-contoh penerapan maqasidus syariah dalam bidang kehidupan, dan yang keempat adalah dalil maqasidus syariah yang termaktub dalam Al-Quran atau hadis. Yang pertama, kita akan bahas tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah, banyak sekali definisi atau pengertian daripada maqasidus syariah. Namun pada intinya maqasidus syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat. Atau secara umum bisa dikatakan bahwa maqasidus syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. Maqasidus syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Penerapan maqasidus syariah melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang terkait dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan atau nasab. Jadi ada 5. Dalam maqasidus syariah, tokoh penggagas maqasidus syariah dalam sejarah ada beberapa pendapat, antara lain seperti yang ada dalam catatan Raisuni, bahwa tokoh pertama yang memunculkan istilah maqasidus syariah adalah Imam Ad-Durmudi Al-Hakim, yang wafat pada tahun 296 Masehi atau 320 Hijriah, yang hidup pada abad ketiga. Pada hakikatnya maqasidus syariah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam istilah penggunaannya, maqasidus syariah pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dilanjutkan oleh tokoh asal Andalusia yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, yang wafat pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi, abad ke-8 atau 14 Masehi, dan dilanjutkan oleh ulama asal Tunisia yaitu Syekh Muhammad Thohir bin Mansur, yang wafat pada tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi, dan tokoh asal Maroko Syekh Muhammad Al-Fasi, yang wafat pada tahun 1394 Hijriah atau 1974 Masehi.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh penerapan maqasidus syariah, yang mana tadi dalam maqasidus syariah ada 5, yaitu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang pertama adalah menjaga agama. Bentuk maqasidus syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang yang boleh dan menerima memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat, zakat, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua adalah menjaga jiwa atau nyawa. Maqasidus syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasidus syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi pembunuhan. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga adalah menjaga akal. Maqasidus syariah untuk melindungi pikiran atau akal adalah berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak bisa, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat adalah menjaga keturunan. Maqasidus syariah untuk melindungi keturunan adalah melarang perbuatan zina karena dapat memberikan dampak yang negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk-bentuk pernikahan, sedangkan bentuk penjagaannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Menjaga harta, ini adalah maqasidus syariah yang terakhir atau yang nomor 5. Maqasidus syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki yang halal, sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum memotong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Dalil-dalil maqasidus syariah ada. Kita akan bahas dalil-dalil daripada maqasidus syariah. Yang pertama adalah dalil maqasidus syariah dalam menjaga agama, yaitu wa'budu waha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, dalil menjaga jiwa atau nyawa, yaitu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang selanjutnya adalah menjaga akal atau pikiran. Dalilnya adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Yang selanjutnya adalah dalil menjaga harta, yaitu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakala minallahi wallahu azizun hakim. Yang selanjutnya adalah menjaga keturunan. Dalilnya dari Al-Quran adalah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma millata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Adapun dari dalil tersebut, yaitu bisa dijelaskan bahwa memelihara agama, syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun agama-agama sebelumnya.
beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain adalah la ikraha fiddin. Yang kedua, memelihara nyawa. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun juga dilindungi atau dijaga dan sangat dihargai. Adanya ancaman hukum qisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa atau membunuh seseorang. Selanjutnya, memelihara akal. Maqasidus syariah dalam syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamr ataupun barang yang memabukkan biar tidak mabuk, agar akalnya tetap waras dan sehat. Selanjutnya, menjaga nasab, yaitu syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Yang kelima, menjaga harta, yaitu Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapapun yang mencuri harta orang lain, hukumannya adalah dipotong tangannya dengan dalil tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakala minallahi wallahu azizun hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzim Az-Zain, salah satu mahasiswa PJ CPAI IAIN Cirebon, yang kali ini bertepatan dengan semester 3 dan akan mencoba membahas tentang qawaidul usuliyah, tentang qat'i dan dhanni, mantuk dan mafhum, am dan khas, mutlak dan muqayyad. Dalam hal ini adalah untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah usul fikih. Langsung saja kita mulai dari pembahasan tentang qat'i dan dhanni. Kata qat'i berasal dari qata'a yaqta'u qat'an, yang berarti memotong atau memisahkan. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan akal, berarti meyakini. Jadi meyakini atau yakin. Secara bahasa, yang dimaksud dengan dhanni tadi qat'i, sekarang dhanni. Dhanni adalah perkiraan, persangkaan antara benar dan salah. Adapun dhanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil ayat atau hadis yang menunjuk pada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Contoh, pada Quran surat An-Nur ayat contoh, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali cambukan. Jadi kata-kata mi'ata jaldah itu sudah qat'i, pasti, tidak bisa dirubah-rubah lagi, atau memang yakin bahwa tersebut adalah 100 dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Contoh yang adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu, tidak boleh menikah dengan menahan diri mereka 3 kali quru'. Ayat tersebut tidak bersifat qat'i tetapi dhanni, karena kata quru' pada ayat tersebut dapat berarti suci dan dapat juga berarti haid.
tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama. Dari salah satu ulama, kata kurung, tidak ada yang menetapkan itu bermakna haid atau bermakna suci. Selanjutnya adalah mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan itu sendiri. Mafhum secara bahasa berarti yang dipahami. Mafhum adalah makna atau hukum yang ditetapkan tidak dari yang dikatakan. Artinya teks-teks Al-Quran atau hadis tidak hanya mengeluarkan dari teksnya saja, tetapi juga dapat mengeluarkan hukum dari kepahaman teks Al-Quran atau hadis tersebut. Misalnya, contoh, fala taqul lahuma uffin, artinya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, kepada kedua orang tua, perkataan ah. Ayat ini secara mantuk melarang berkata ah atau berkata kasar kepada kedua orang tua. Selain itu, secara mafhum ayat ini juga melarang memukul, mencaci dan menyakiti kepada kedua orang tua. Berkata saja yang kasar tidak boleh, apalagi sampai terdapat perbuatan fisik yang di situ sampai memukul, menyakiti orang tua. Maka kepahamannya atau mafhumnya itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang am dan khos. Am menurut bahasa ialah cakupan suatu lafadz, baik lafadz atau lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafadz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Contoh, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Lafadz al-bai'a dan ar-riba keduanya adalah isim mufrad yang ditakrifkan dengan al-jinsiyah. Oleh karena itu, keduanya adalah lafadz am yang mencakup seluruh satuan yang dapat dimasukkan. Selanjutnya adalah khos. Khos secara bahasa adalah lawan daripada am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafadz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad, baik pengertian itu menunjuk pada jenis atau menunjuk macam atau juga menunjuk arti perorangan ataupun isim jumlah. Singkatnya bahwa setiap lafadz yang menunjukkan arti tunggal itu adalah lafadz khos. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafadz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i yang tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jika lafadz itu berbentuk perintah, maka memberi pengertian mewajibkan yang diperintahkan itu, selama tidak terdapat dalil yang memalingkan perintah itu dari kewajiban. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ayat tersebut secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan sholat dan perintah mengeluarkan zakat, dan perintah tersebut bersifat khusus. Maknanya, selain sholat dan zakat tidak diperintahkan, hanya khusus pada lafadz sholat dan zakat saja yang diperintahkan. Selanjutnya adalah mutlak dan muqayyad. Kata mutlak secara bahasa berarti tidak terkait dengan ikatan atau syarat tertentu. Secara istilah, lafadz mutlak didefinisikan ahli usul fikih sebagai lafadz yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya atau sasaran penggunaan lafal tanpa memandang kepada satu, banyak, atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Contoh lafal mutlak dalam nas dapat diamati dari lafadz raqabah yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 3.
Ayat ini menjelaskan tentang kafarat dhihar bagi suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya dengan memerdekakan budak. Ini dipahami dari ungkapan ayat, maka merdekakanlah seorang budak. Mengingat lafaz raqabah atau budak merupakan lafaz mutlak, maka perintah untuk membebaskan budak sebagai kafarat dhihar tersebut meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin atau yang kafir. Maknanya mutlak, budak tersebut tidak harus mukmin ataupun tidak harus kafir, yang penting adalah budak. Secara bahasa, muqayyad berarti terikat, berbeda dengan tadi, berbeda dengan lafaz mutlak tadi. Muqayyad berarti terikat, sementara secara istilah muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu. Misalnya ungkapan rajulun Iraqi, seorang laki-laki asal Irak, hamba sahaya yang beriman. Contoh firman Allah dalam surat An-Nisa, man qatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minatin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman atau yang mukmin. Kata raqabah dalam ayat ini memakai qaid dalam bentuk sifat, yaitu mukminah atau yang beriman. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan tidak sah apabila memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak yang tidak beriman, sebab dalam kata tersebut lafaz raqabah telah disifati dengan lafaz mukminah, dalam artian dia sudah terikat dengan kata atau lafaz mukminah, tidak seperti yang di atas tadi mutlak hanya raqabah saja. Kalau hanya raqabah saja maka di situ bebas, baik itu raqabah atau hamba sahayanya adalah kafir atau Islam atau mukmin, ya itu tidak menjadi masalah. Tapi dalam hal ini karena sudah ada persifatan mukminah, maka hamba sahaya yang menjadi syarat adalah betul-betul hamba sahaya yang harus beriman atau Islam. Demikian pembahasan saya tentang qawaidul usuliyah daripada pembahasan qawaidul usuliyah, yaitu qat'i dhanni, mantuk mafhum, amhos, mutlak, dan muqayyad. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Zamzim Az-Zain, salah satu mahasiswa PJJ-PAI Yayan Syekh Nurjati Cirebon, yang kali ini bertepatan dengan semester 3 dengan NIM 2108113-150. Yang dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang masalah ijtihad sebagai pelengkap ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihad. Kita yang pertama akan bahas tentang pengertian ijtihad atau takrif ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan
segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan tersebut. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Nah, semuanya yang mengandung arti badlul wus'i wa thaqah, pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan, atau juga berarti al-muballaghah bil yamin, berlebih-lebih dalam keumuman dan lafaz-lafaz yang pelik dalam semua jalan asilah atau berdalil selain daripada kias. Imam Syafi'i sendiri menyebutkan bahwa dalam arti sempit kias itu juga adalah ijtihad. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam, dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah dhonni. Dhon artinya pengertian yang berat kepada benar dengan arti kata mengandung kemungkinan juga salah. Dalam artian bisa berarti salah, juga bisa berarti benar. Itu adalah hukum yang dihasilkan lewat ijtihad. Selanjutnya, untuk ijtihad sendiri, ijtihad ini adalah menerangkan bahwa pengarahan dan pencurahan segenap kemampuan atau kesanggupan untuk mendapatkan hukum syarak yang tidak ada nasnya disebabkan dengan ijtihad biroi atau dengan pendapat sendiri. Itu adalah sesuatu yang diterangkan oleh salah satu ulama. Selanjutnya, para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wajib ain, yaitu bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi, dan jika dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya, itu adalah hukum ijtihadnya wajib ain. Yang kedua adalah wajib kifayah, yaitu bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semuanya tapi bila ada seorang dan mereka memberi fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Dalam artian, ada mujtahid lain yang banyak yang mampu dalam menghukumi perkara tersebut. Yang ketiga adalah sunnah, yaitu apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Nah, ketika hukum tersebut telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad, karena sama dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengoreksi kekeliruan dan kehilafan dari ijtihad yang lalu. Dalam ijtihad masa lalu itu nanti berhubungan dengan sabda Nabi yang kurang lebihnya, sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini di setiap penghujung periode atau 100 tahun seseorang yang memperbaharui agama. Dalam artian adalah seorang mujtahid. Jadi mujtahid itu nanti setiap 100 tahun sekali pasti akan ada seorang mujtahid. Nah, syarat-syarat selanjutnya adalah kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad terdapat 2 golongan. Tentang kedudukan ijtihad terdapat 2 golongan, yaitu yang satu berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dan alasan karena dalam masalah tersebut Allah tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Yang kedua adalah berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu
hal ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah, sedangkan bagi yang tidak cocok jangkauannya maka dikategorikan salah. Syarat-syarat mujtahid. Sekarang kita akan bahas tentang syarat mujtahid. Seorang yang berijtihad dinamakan mujtahid. Dalam berijtihad atau seorang mujtahid itu harus memiliki syarat-syarat. Nah, Muhammad Musa mengelompokkan syarat-syarat mujtahid menjadi 4 kelompok, yaitu syarat umum seperti syarat umumnya adalah baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya tentang suatu hukum, dan benar-benar beriman. Itu 5 syaratnya. Yang kedua, syarat pokok. Syarat pokoknya adalah 1. Memahami tentang Al-Quran, 2. Mengerti tentang sunnah, yang ketiga mengetahui ilmu dirayah hadis, dan yang keempat adalah mengetahui maksud hukum daripada hukum yang akan dihasilkan. Yang ketiga adalah syarat-syarat penting. Syarat-syarat penting diantaranya adalah 1. Menguasai bahasa Arab. Yang kedua adalah mengetahui asbabun nuzul. Yang ketiga adalah mengetahui usul fikih. Yang keempat adalah mengenal atau mengetahui manusia dan kehidupan sekitar manusia dalam lingkup tersebut. Yang keempat yaitu syarat-syarat pelengkap. Syarat-syarat pelengkap diantaranya adalah 1. Mengetahui asbabul wurudul hadis. 2. Mengetahui hal-hal yang diijma'kan dan yang diikhtilafkan. Yang ketiga adalah bersifat adil dan takwa. Masalah-masalah tersebut, dalam persyaratan tersebut seorang mujtahid harus memiliki semua syarat tersebut. Yang selanjutnya adalah masalah yang diijtihadkan. Dalam pandangan para ulama salaf, wilayah ijtihad terbatas pada masalah-masalah fikih, akan tetapi pada akhirnya wilayah tersebut berkembang pada berbagai aspek keislaman yang meliputi akidah, filsafat, tasawuf, dan fikih. Selanjutnya adalah hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan. Hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan antaranya adalah masalah qat'iyah. Yang selanjutnya adalah masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh ulama. Masalah qat'iyah yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun akli. Hukum qat'iyah sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa, sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan memodifikasi, serta tidak ada peluang untuk mengistimbatkan hukum bagi para mujtahid. Contoh, kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji itu tidak perlu diijtihadi lagi, karena itu sudah jelas. Masalah yang diijma'kan oleh ulama, nah itu seperti masalah-masalah yang hukumnya jelas dalil nasnya, sehingga nanti tidak boleh diijtihadi lagi. Selanjutnya, dalam ijtihad pasti terjadi perbedaan. Nah, penyebab terjadinya perbedaan dalam ijtihad yaitu antara lain 1. Karena adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah berbeda tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai sikot atau terpercaya atau tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad yang lain. Yang ketiga, berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih, yaitu menguatkan satu dalil atas dalil yang lainnya, seperti nasah mansuh, takwilan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat atau sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ijtihad. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.